Halo semua, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai sistem pengelolaan pelanggaran mahasiswa di Institut Teknologi Dell yang akan kami buat. Sebelumnya, saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya pemikiran Anda sekalian mengenai sistem pengelolaan pelanggaran mahasiswa di Institut Teknologi Dell? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan seperti itu, maka kelompok kami akan menjelaskan pertama-tama requirement elicitation atau pengumpulan requirement untuk membangun sistem pengelolaan pelanggaran mahasiswa di Institut Teknologi Dell. Kami kelompok 8 terdiri dari beberapa member. Yang pertama itu ada Yohanes Syahaan dengan NIM 12S203. Di sini role play-nya dia sebagai direktur pendidikan. Yang kedua ada Renhat Batubara dengan NIM 12S22012. Dia berperan sebagai mahasiswa dan dosen wali nantinya di interview yang akan kami lakukan. Ada member yang ketiga yaitu Bronson Sialagan dengan NIM 12S22025 yang nantinya akan berperan sebagai kemahasiswaan. Dan saya sendiri, Tiaran Sibarani, dengan NIM 12S22037 yang berperan sebagai kesamaan dalam requirement elicitation dalam interview nantinya. Baiklah, di sini ada 3 jenis pengumpulan requirement atau requirement elicitation. Yang pertama itu ada requirement dari dokumen, ada requirement melalui interview, dan requirement melalui observasi. Yang pertama di sini akan saya jelaskan adalah requirement dari dokumen. Dokumen yang kami ambil itu adalah dokumen pedoman penetapan pelanggaran dan sanksi mahasiswa di Institut Teknologi Dell. Dokumen ini kami peroleh dari CIS, yaitu Campus Information System yang ada pada kampus saat ini. Yang pertama itu dari point of view direktur pendidikan, atau di sini kami menetapkan bahwa direktur pendidikan itu adalah sebagai stakeholder utama. Requirement yang kami dapat itu dari dokumen, yang pertama itu adalah direktur pendidikan ingin aksesibilitas untuk melihat data pelanggaran mahasiswa secara keseluruhan. Yang kedua, kemampuan untuk menyetujui dan menolak sanksi yang diajukan oleh lembaga kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga, fitur untuk melihat riwayat pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Yang keempat, notifikasi otomatis yang akan muncul untuk kasus pelanggaran yang memerlukan perhatian langsung, atau dengan kata lain, dengan sanksi yang ataupun pelanggaran dengan sanksi yang berat. Selanjutnya adalah requirement dari point of view kemahasiswaan. Kemahasiswaan di sini ingin agar sistem yang kami buat itu mempunyai kemampuan untuk menerima laporan pelanggaran dari berbagai pihak terkait. Yang kedua, kemahasiswaan ingin sistem manajemen kasus yang memungkinkan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, fitur untuk mengusulkan sanksi kepada rektor berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan. Yang keempat, monitoring dan pelaporan secara berkala terkait kasus-kasus pelanggaran yang ada. Selanjutnya requirement dari dokumen keselamatan. Yang pertama itu kemampuan untuk menangani pelanggaran yang terjadi di lingkungan bersama. Yang kedua, sistem pelaporan yang memudahkan pengumpulan informasi terkait pelanggaran bersama. Yang ketiga, fitur untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan bersama. Yang keempat, integrasi dengan sistem informasi mahasiswa untuk melihat rawat pelanggaran mahasiswa bersama. Selanjutnya, requirement dokumen dari mahasiswa. Yang pertama, aksibilitas untuk melihat aturan dan sanksi yang berlaku di Institut Teknologi. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terkait kasus pelanggaran yang mereka hadapi. Yang ketiga, notifikasi tentang status kasus pelanggaran yang sedang mereka alami. Yang keempat, fitur untuk mengajukan banding atau proses terhadap sanksi yang akan diberikan. Selanjutnya, requirement dokumen dari dosen wali. Yang pertama, aksesibilitas untuk melihat catatan pelanggaran mahasiswa yang menjadi bahannya. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan informasi atau bukti terkait kasus pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, notifikasi tentang kasus pelanggaran yang perlu perhatian khusus dari dosen wali. Yang keempat, fitur untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada lembaga kemahasiswaan. Nah, metode yang kedua itu requirement from interview, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang kami lakukan selama menginterview beberapa orang untuk requirement kami. Nah, berikut video dari interview kami. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Tiarani Sibarani yang kemarin menghubungi Ibu terkait wawancara yang akan dilakukan untuk requirement pembangunan sistem informasi di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Bu, bagaimana Ibu saat ini mengelola dan memantau kasus pelanggaran mahasiswa di Institut Teknologi Dell? Kalau untuk itu memantau itu kami pakai CCTV deh. Jadi kalau misalnya ada laporan sama saya validasi dulu melalui CCTV. Kalau misalnya itu benar dia melakukannya, baru saya proses. Terus kalau misalnya tidak, ya saya beritahu sama yang melaporkannya kalau itu tidak. Untuk yang pertanyaan kedua Bu, Iya. Apa yang menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus pelanggaran mahasiswa? Prioritas saya itu sebenarnya ya mahasiswa itu maunya jadi disiplin lah.
Apalagi terkait dunia pendidikan ini kan ini merupakan hal yang paling utama di DEL ini. Jadi saya maunya selain daripada pendidikan, mahasiswa juga punya karakter. Jadi supaya bisa berguna untuk masa depan bangsa ini. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa harapan Ibu terhadap sistem informasi yang akan kami buat Bu? Eh, saya maunya mahasiswa ini difokuskan lah. Sistem informasi ini memfokuskan untuk mahasiswa yang terkait di kampusnya, terkait mau itu akademik maupun non akademiknya. Jangan cuma dari prestasi, tapi juga dari perilakunya. Jadi di dunia pendidikan itu maunya saling mendukung lah. Ya, Bu. Baik Bu, sekian lah pertanyaan untuk requirement kami. Untuk perhatian Ibu dan waktu yang Ibu sediakan, kami ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Dek. Yuk. Lagi Pak, di sini saya mau melakukan requirement tentang pengembangan sistem informasi pelanggaran mahasiswa Pak. Yang pertama Pak, bagaimana keterlibatan Anda dalam menangani kasus pelanggaran mahasiswa Pak? Nah, saya itu terlibat yang pertama memimpin tim untuk menyelidiki kasus pelanggaran, dan yang kedua itu memberikan panduan kepada mahasiswa tentang kebijakan dan prosedur yang relevan, dan yang terakhir itu mengadakan pertemuan individu dengan mahasiswa untuk membahas dan memberi sanksi mahasiswa. Kalau udah kita buat sistem informasi ini Pak, apa yang Bapak harapkan dari sistem informasi ini Pak? Menurut saya sih, yang pertama ya, memiliki fitur pelaporan pelanggaran yang mudah diakses dan digunakan. Yang kedua itu memberikan akses ke data mahasiswa yang relevan, termasuk catatan akademik dan perilakunya. Dan yang terakhir itu memfasilitasi komunikasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Bagaimana Bapak mau berkolaborasi dengan stakeholder lain yang terlibat dalam sistem informasi ini Pak? Kami itu berkoordinasi dengan pihak administrasi akademik untuk memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi, dan yang kedua melibatkan orang tua atau wali mahasiswa jika diperlukan untuk membahas masalah pelanggaran, dan yang terakhir berinteraksi dengan staf konseling atau dukungan mahasiswa untuk untuk menyediakan bantuan tambahan kepada mahasiswa yang terlibat. Oke Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat pagi Pak. Di sini saya ingin menanya beberapa pertanyaan mengenai requirement kami. Yang pertama itu, bagaimana proses saat ini dalam menerima laporan dan menangani kasus pelanggaran mahasiswa Pak? Saat ini di TEL untuk menangani kasus pelanggaran mahasiswa dengan cara dan proses laporan yang diterima yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran. Yang kedua itu, apa yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus pelanggaran mahasiswa Pak? Tantangan utamanya itu tentang menangani kasusnya itu pelanggaran mahasiswa adalah pada pemeriksaan pelanggaran yang harus menyelidiki dengan detail bagaimana pelanggaran itu terjadi. Terakhir Pak, apa fitur atau fungsi yang menurut Anda penting untuk diterapkan di dalam sistem informasi pelanggaran mahasiswa ini Pak? Untuk fiturnya itu menyediakan daftar poin pelanggaran, juga hukuman yang diterima oleh mahasiswa, dan fitur untuk menerima peringatan kepada mahasiswa bahwa jumlah poin yang akan dimiliki mahasiswa itu akan melampaui batas, yang mana untuk menerima SP1 atau bisa dikatakan adalah surat panggilan yang pertama. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Dek, di sini saya ingin melakukan requirement terhadap pembangunan sistem informasi pelanggaran mahasiswa di SDT Nagriel. Jadi yang pertama itu, bagaimana sih proses penanganan pelanggaran mahasiswa saat ini? Dari yang saya lihat ya Kak, yang pertama itu si mahasiswa itu dilaporkan kalau dia telah melakukan pelanggaran. Nah, setelah dilapor itu ke kemahasiswaan tadi kan, setelah dilapor ke kemahasiswaan diselidiki lah kalau itu dia itu melakukan pelanggaran atau tidak. Nah, setelah dilihat kalau itu pelanggaran, maka akan dirundingkan bagaimana sanksi yang akan diberikan untuk mahasiswa tersebut, dan yang terakhir diberikanlah sanksi kepada mahasiswa tersebut yang melakukan pelanggaran tadi. Yang kedua, apakah Ade itu menginginkan sistem yang otomatis diberikan keputusan rekomendasi berdasarkan jenis pelanggaran, atau lebih memilih keputusan itu secara manual? Menurut saya Kak, keputusan berdasarkan jenis pelanggaran sudah tersedia itu menurut saya itu manual, karena memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran dipertimbangkan secara individu Kak, secara langsung, dan keputusan yang diambil mengambil kesejahteraan bersama gitu, untuk serta kepentingan kampus secara keseluruhan. Begitu, terima kasih ya. Terima kasih Dek.
Selamat pagi Bu. Di sini saya mau melakukan requirement untuk proses pembangunan sistem informasi tentang kasus pelanggaran mahasiswa Bu. Yang pertama itu Bu, bagaimana pada saat ini bagaimana penanganan pelanggaran mahasiswa yang ada di asrama Bu? Kalau penanganannya mahasiswa itu berbuat salah, ada yang melaporkan kepada saya, ya saya buat poin pelanggarannya terus saya proses gitu. Jadi sekarang bagaimana proses pemantauan dan pelaporan itu terjadi Bu? Proses pemantauan itu kan butuh bukti ya. Jadi kalau misalnya kita butuh bukti, biar nggak langsung saya capek nanya yang lain gitu loh. Jadi kalau bisa ada nanti fitur yang bisa langsung kayak upload foto atau video terkait pelanggaran mahasiswa itu gitu. Jadi untuk sistem informasi yang akan dibuat apa harapan Ibu Bu? Sistem informasi yang dibuat itu kayak maunya ya mahasiswa itu lebih ke fokus sistem informasi yang kami buat itu nanti lebih fokus ke memanajemen si mahasiswa ini yang sama biar membantu meringankan pekerjaan saya juga gitu. Terima kasih ya Bu. Oke. Nanti ini kan nanti pilih sini. Guys. Iya. Requirement apa aja sih yang kalian dapat? Aku requirement tadi dari itu yang mana untuk fokus kemana lah pada pendidikan. Pendidikan. Ya. Kau yang nanyanya itu apa sih Dirlik ya? Ya, pendidikan. Kalau aku tadi dari kemahasiswaan, nah si kemahasiswaan itu bilang supaya mahasiswa itu lebih disiplin dalam menaati peraturan gitu. Nah, Aku nanya ke asrama, kalau ke asrama itu kayak mana? Dia mungkin sudut pandangnya lebih di asrama, mahasiswa di asrama itu maunya lebih disiplin di asrama. Gitu. Berarti agak susah ya kita menggabungkan itu dalam satu satu sistem langsung dalam kalau misalnya kita hanya buat satu fitur doang. Iya. Berarti kita kalau nggak gini aja lah, kita buat jadi dia memang dalam satu sistem informasi kan, cuma dia kayak dua bagian. Ada satu untuk bagian non akademik, satu untuk bagian akademik. Jadi poin pelanggaran itu pun dikhususkan di situ. Jadi kasraman ya bisa lah menengok untuk yang di non akademiknya, terus datang ke mahasiswa atau dirdik kan bisa menengok ke yang akademiknya. ya. Boleh sih. Bagus. Mantap. Biar kita nanti kita buat ya. Ya, Oke. Metode ketiga itu requirement from observation. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu observasi yang kami lakukan terhadap direktur pendidikan. Yang pertama itu direktur pendidikan menginginkan sistem informasi yang dapat menampilkan dengan jelas kasus pelanggaran yang sedang ditangani terhadap mahasiswa. Yang kedua, mereka ingin fitur pelaporan yang mudah digunakan untuk membuat keputusan tentang sanksi bagi mahasiswa yang melanggar. Dan yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak yang lain secara efisien dalam menangani kasus pelanggaran yang diinginkan. Kemahasiswaan menginginkan pihak kemahasiswaan memerlukan sistem informasi yang dapat mempermudah proses pelaporan pelanggaran mahasiswa, fitur untuk melacak dan memantau perkembangan kasus pelanggaran mahasiswa dengan cara yang transparan. Terus mereka juga butuh kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait secara terpadu. Keasraman membutuhkan sistem informasi yang dapat memperkuat penegakan disiplin di asrama, fitur untuk melaporkan kasus pelanggaran mahasiswa di asrama dengan cepat dan akurat, lalu kemampuan untuk memantau dan melaporkan kasus pelanggaran di asrama secara real time. Mahasiswa menginginkan sistem informasi yang memberikan informasi yang jelas tentang aturan dan sanksi pelanggaran di kampus. Mereka juga membutuhkan fitur yang memungkinkan mereka memberikan klarifikasi atau tanggapan terhadap kasus pelanggaran yang melibatkan mereka, transparansi dan keadilan dalam proses penanganan kasus pelanggaran mahasiswa. Dosen wali membutuhkan sistem informasi yang memberikan akses mudah untuk melihat riwayat pelanggaran mahasiswa yang mereka bimbing, fitur untuk memberikan rekomendasi sanksi berdasarkan data yang akurat, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait dalam penanganan kasus pelanggaran. Jadi demikianlah hasil presentasi kami mengenai requirement. Terima kasih.